Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Suryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Bahwa kita jelas kita semua sedang menunggu ya bagaimana kelanjutan daripada masalah yayasan atau sekolah, kemudian masalah obstruction of justice OOJ, dan juga statusnya MAA atau Ibu Mimin Abidan Arige. 3 poin ini yang selalu kita tunggu ya. Kalau misalkan sebuah bendungan itu kemudian tertutupi atau dibendung, maka bendungan itu suatu saat akan hancur, akan jebol tergantung daripada bagaimana debit airnya atau tekanan daripada air tersebut. Kalau air tersebut tekanannya biasa-biasa saja, maka ya air ini akan terus terbendung. Tetapi kalau debit air dan tekanannya lebih kuat, maka akan bisa serta-merta menghancurkan bendungan tersebut dan menjadi bocor. Nah, ini yang kita hadapi di kasus Subang ini adalah tidak ada salahnya kalau tekanan itu terus dilancarkan, ya. Tekanan demi tekanan dilancarkan terus agar semua bisa terpecahkan, hal-hal yang belum pecah, hal-hal yang belum terbuka sehingga bisa terbuka dan bisa pecah. Itu yang kita harapkan. Semakin banyak tekanan, ya semakin bisa cepat terkuaknya. Misteri 3 poin ini ya, misteri 3 poin yang sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi, sedangkan beberapa saksi yang berkaitan dengan hal tersebut sudah diperiksa ya, sudah mengalami pemeriksaan. Nah, tentu sekali lagi tekanan tadi dalam bentuk apa sih tekanannya? Kalau misalkan sekarang tekanan itu akan berkaitan dengan adanya sesuatu yang berkaitan dengan masalah sesuatu hal yang disuarakan. Kalau sesuatu hal yang disuarakan terus ya terus disuarakan, maka akan berkekuatan. Kekuatan itu memberikan suatu tekanan. Nah, tekanan inilah yang akan terus membuka hal-hal yang sedang ditutup-tutupi. Sekali lagi bahwa contoh saja kemarin demo di Jakarta ya, dengan beberapa orang dengan kumpul di sana dengan bersuara memberikan tekanan-tekanan ya, yang betul-betul melakukan suatu pressure ya, akhirnya tercetuslah bahwa disahkan bahwa masalah RUU ya, masalah pilkada yang usia di bawah harus minimal 30 tahun dan sesuai dengan MK maksudnya. Jadi di sanalah bisa langsung diproses dalam waktu beberapa hari, langsung diproses. Atas dasar apa? Atas dasar adanya tekanan. Ya, tekanan-tekanan inilah yang bisa memicu poin-poin yang dimaksud supaya bisa terselesaikan dan bisa dituntaskan. Dengan tekan-tekanan orang-orang mahasiswa yang berdemo kemarin, ya, tekanannya begitu kuat, akhirnya DPR melakukan sidang dan menetapkan. Itu langsung direspon beberapa hari. Atas dasar apa? Tekanan yang sangat tinggi. Kita berharap di kasus Subang juga harus ada tekanan seperti itu. Ya. Harus ada tekanan. Bukan kita tidak percaya kepada penegak hukum, tetapi kita tetap percaya. Pasti kita harus percaya. Karena kepada siapa lagi kita tidak percaya, dan harus percaya kita kepada penegak hukum. Tetapi memang begitulah kenyataan di lapangan, bahwa memang tekanan itu memang diperlukan. Tekanan untuk disuarakan. Agar apa? Bahwa ini loh, masyarakat ini sedang bergejolak gitu loh. Kasus Subang, netizen terus memantau. Suarakan terus. Dan suara ini kan tidak hanya suara dalam suatu media saja. Ya. Kalau banyak sekali di media yang bersuara, tetapi tidak hanya cukup, sekali lagi, bukan berarti tidak bermanfaat, tetapi ada tidak cukup hanya di media saja berkomentarnya, bersuaranya, tetapi harus dikeluarkan langsung lantang. Yaitu apa? Turun ke lapangan. Kalau misalkan tidak bisa demo, ya tidak mungkin, susah untuk bisa berdemo ya, karena memang untuk menyuarakan berdemo itu kan
agak susah untuk sebuah kasus Subang ini. Minimal ada orang-orang, ya, kita berterima kasih kepada orang-orang yang memang mau datang ke Polda Jabar kemudian mempersuarakan, oh ini loh, bahwa di sini di kasus Subang ada suatu permasalahan. Datang ke Polda Jabar, kemudian membuat laporan dan lain sebagainya terhadap apa-apa yang memang dilaporkan sesuai dengan adanya suatu indikasi pelanggaran. Nah, indikasi-indikasi pelanggaran ini yang memang sudah diketahui dan ada bukti-bukti pelanggarannya dilaporkan kepada pihak Polda Jabar. Inilah bentuk nyata yang dalam artian inilah tekanan-tekanan ini, ya. Tekanan ini memang harus terus dilaksanakan dan harus terus disuarakan agar apa? Tadi saya bilang bahwa bendungan ini akan hancur kalau tekanan debit airnya kuat. Kalau orang-orang yang demo itu, bayangkan kalau hanya demo tidak bersuara, tidak melakukan suatu gerakan-gerakan walaupun memang sedikit anarkis gitu ya, sedikit bergejolak, ya memang itulah harus begitu. Terbukti akhirnya ada keputusan dalam beberapa hari, ya, setelah ada perjuangan dari para mahasiswa, pejuang-pejuang tangguh, ya, mahasiswa rela berkorban waktu, tenaga, ya, termasuk juga resiko nyawa juga di sana taruhannya. Mereka berjuang untuk suatu keadilan. Akhirnya, ya, dengan beberapa hari bisa tercetuslah akhirnya kan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini kan sebagai gambaran bahwa kalau memang di kasus Subang ini terindikasi ada suatu pelanggaran, maka tidak hanya bersuara di media, tapi lakukanlah langsung, berangkat ke lapangan, suarakan, ya. Sekali lagi, bukan mengecilkan suara masyarakat yang ada di media, tetapi suara media itu jelas sangat mendukung. Tetapi alangkah baiknya, akan lebih baik jika ada perwakilan yang mewakili aspirasi masyarakat yang ada di media, ya, terutama netizen, pengawal kasus Subang, diaspirasikan, dikoordinasikan orang-orang yang memang mau terjun datang ke lapangan melaporkan kepada pihak Polda Jabar. Ya, ini loh bahwa mereka mewakili para netizen bahwa inilah ada indikasi pelanggaran. Itulah yang harus kita dukung dan terus kita apresiasi. Berapapun orang yang satu, dua, ya kalau misalkan banyak akan lebih baik lagi. Kalau misalkan diinfokan bahwa akan ada beberapa orang yang akan mengawal kasus Subang, mengawal terutama masalah orang-orang yang berkaitan dengan masalah hukum, ya, berkaitan dengan masalah hukum, mereka ahli-ahli hukum datang ke Polda Jabar untuk menuntaskannya, itu akan lebih baik, sangat-sangat lebih baik, agar supaya juga mereka mewakili daripada aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang kalau memang terindikasi adanya suatu pelanggaran, ya kan. Kalau memang sudah jelas ada indikasi pelanggaran, kenapa mesti harus lambat, ya. Ya saya katakan lagi, kalau jelas ada suatu pelanggaran gitu loh, indikasi ke arah pelanggaran, fakta-faktanya jelas, bukti-buktinya jelas, ya, terkait di masalah yayasan ataupun obstruction of justice, ada jelas indikasi ke arah sana, kenapa kok bisa lambat? Ya mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya orang-orang yang mau terjun langsung ke lapangan melaporkan kepada Polda Jabar, mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu perhatian pihak kepolisian sehingga bisa menuntaskan untuk masalah obstruction of justice, juga masalah yayasan atau sekolah, dan juga tentunya untuk masalah status MAA. Segerakan dong, sampai di mana ini? Terutama MAA, statusnya P21 apa tidak nih? Ini sudah selesai vonis nih, walaupun sekarang kita masih menunggu keputusan dari pengadilan tinggi, ya. Tapi kan vonis sudah dilaksanakan oleh kejaksaan, sudah dilaksanakan. Kita bagaimana statusnya MAA ini, ya? Apakah memang mau P21 atau bagaimana? Atau SP3? Kita tidak tahu kan? Makanya kita lagi menunggu semua. Mudah-mudahan tidak alot seperti ini, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mudah-mudahan ada informasi menarik lah. Mudah-mudahan sekali lagi dalam waktu dekat ada informasi yang menarik yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama seperti itu, ya. Apakah memang sudah ada pergerakan
Kita tunggu saja apakah nanti bulan September keputusannya, kita juga masih menunggu. Sekali lagi, suarakan terus, dan kita support terus kepada orang-orang yang memang apa tadi saya sampaikan bahwa datang ke Polda Jabar untuk melaporkan. Ini sangat-sangat bagus dan mudah-mudahan menjadi didengar oleh pihak Polda Jabar bahwa inilah masyarakat menunggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.